Halo guys, minggu kemarin saya dapat kiriman sebuah earphone in-ear monitor dari Meze. Boleh cek websitenya di www.mezeheadphones.com. Yaitu sebuah perusahaan asal Rumania pembuat earphone dan headphone premium dengan casing material kayu sebagai trademarknya. Mengambil segmen premium pastinya nggak boleh sembarangan dong ya. Harus ada nilai tambah yang luar biasa dari produk ramuannya. Dan buat produk Meze 11 Deco ini yang dibanderol sekitar 79 US dollars atau 1 juta rupiah. Wow. Emang apa sih hebatnya nih earphone? Sedikit disclaimer karena saya bukan orang yang ngerti tentang earphone, headphone, atau gelombang suara atau apapun itu. Jadi mohon maaf kalau reviewnya bakal banyak pakai bahasa-bahasa ngarang ya guys. Sorry, bukan review kali ya, curhat kali. Ini juga karena tiba-tiba earphone-nya ada yang anterin ke rumah, jadi masa sih nggak di-review. So anyway, boxnya kecil aja, cukup simple seperti ini. Di bagian belakangnya ada sedikit deskripsi, ya semacam technical data dan kurva apalah. Yang jelas mungkin bukan grafik kurs dolar terhadap rupiah 1 bulan terakhir kali ya. Yang sama sekali saya nggak ngerti sih, tapi saya tahan gambarnya sebentar buat kamu-kamu yang kebetulan ngerti, karena kelihatannya sih penting. Oke, cukup. Lanjut kita buka kotaknya. Di dalamnya ada carrying pouch warna putih atau pouch buat bawa-bawa kemana-mana gitu. Dibuka lagi ada earphone-nya, lalu gantungan atau karabiner, ya. Mungkin biar bisa dicantolin di pinggang atau tas kali ya. Oke, terakhir ada 2 pasang earbud silikon cadangan dengan 2 ukuran small dan large. Oke, habis. Nah, sekilas aja kita udah bisa nerka, jelas banget sektor ini punya peran yang sangat penting dalam mendongkrak nilai tambah si Meze 11 Deco ini. Itu baru sekilas sudah ketahuan ya, apalagi kalau kita tahu desain story-nya. Mau tahu? Jadi gini ceritanya, pakai embel-embel nama Deco. Emang apaan sih Deco itu? Deco adalah sebuah desain yang pernah populer di tahun 1920-an atau kurang lebih setelah Perang Dunia Pertama. Jadi nggak aneh kalau nuansa klasik sangat kental terlihat pada rancang bangunnya. Penggunaan material kayu di casing adalah aktor utama di balik cap desain klasik yang begitu melekat pada Meze 11 Deco ini. Dan kayunya ini diukir handmade loh. Dan untuk ukirnya sepasang ear cup ini sekecil ini konon katanya memerlukan waktu 8 jam. Dan membutuhkan waktu lagi hingga 45 hari untuk proses penghalusan, pelapisan, assembling, sampai finishing. Hingga akhirnya lahir sebuah earphone Meze 11 Deco ini. Jadi walau produknya sama, tapi warna casingnya kadang-kadang ada yang pucet, kadang-kadang ada yang agak gelap, tergantung stok kayu yang dipakai. Ini kata websitenya loh ya, bukan kata saya. Bener nggaknya sih, saya nggak tanggung jawab. Oke? Nah, lanjut. Ternyata penggunaan casing kayu ini bukan hanya buat kelihatan keren atau unik atau klasik atau apalah, tapi juga menunjang keluaran suara yang dihasilkan biar punya kualitas nilai akustik yang tinggi. Katanya sih, untuk mencapai itu digunakanlah kayu walnut yang terkenal langka, keras dan mahal. Dan harus kayu walnut yang udah tua ya. Belum selesai di situ, kayu yang udah dipanen harus dikeringkan selama 18 bulan sebelum dibentuk. Aduh, repot amat ya buat beginian aja. Jadi memang desainnya bukan semata-mata berorientasi sebagai function, tapi lebih ke sebuah statement. Dan memang ada pasarnya sih, buktinya mobil, tas kulit, jam tangan, atau bahkan ikat pinggang, sampai yang kecil clipper dasi branded made in Eropa yang mahal-mahal itu, ada aja yang beli. Earphone ini nggak ada satu buat telinga kanan, satu buat telinga kiri gitu. Sama aja mau dipasang di mana aja juga. Tapi yang saya suka itu silikonnya lembut banget. Dipakai selama perjalanan Bandung ke Jakarta sekitar 3 jam lebih pakai kereta, berasa nyaman-nyaman aja. Ada mic-nya buat nelfon dan nerima telepon. Walau area mic terlihat polos, tapi ternyata ada fungsinya loh. Bisa ditekan sekali buat fungsi play dan pause, ditekan 2 kali buat perintah next songs, dan ditekan terus dan tahan buat mengaktifkan voice command. Jadi kita bisa langsung nelfon tanpa harus mengeluarkan HP dari saku. Call Yani.
Hanya sedikit kontradiksi sama earpiece-nya yang bernuansa premium. Area mic ini terbangun dari plastik biasa ya. Kalau aja pakai metal atau kayu juga misalnya, bakal lebih matching pastinya. Nah, siap-siap bahasa ngarangnya keluar. Jadi gini, earphone yang paling sering saya pakai sebelumnya adalah earphone bawaan Samsung Galaxy Note 5. Dan sejauh ini saya sih terpuaskan oleh keluaran suaranya, nggak ada masalah. Jelas lah, Samsung kan bukan baru kemarin sore buat earphone bagus. Nah, pas saya nyobain Meze 11 Deco ini untuk pertama kalinya, kesan pertama saya adalah terlalu ngebas. Karena dentuman bass yang biasanya pendek jadi terdengar lebih panjang di Meze 11 Deco ini. Bisa jadi karena otak saya udah diprogram selama berbulan-bulan bahwa earphone yang pas itu earphone-nya Samsung, men. Tapi karena harus direview, jadi ya tetap saya pakai tuh si Meze 11 Deco-nya. Nah, untuk beberapa hari kedepannya, saya tinggalkan earphone Samsung di laci meja. Dan saya hanya pakai Meze 11 Deco ini kapanpun, dimanapun saya mau dengerin musik. Dan lewat sekitar 4 harian, saya coba lagi tuh dengerin lagu balik ke earphone Samsung. Dan ternyata rasanya tuh kayak ada dimensi suara yang hilang gitu, dimensi. Jadi kayak petikan gitar, dentuman bass drum, pecahan simbal, sampai desahan vokal yang biasanya terdengar detail dan panjang di Meze 11 Deco, jadi terdengar singkat dan tercampur kalau pakai earphone-nya Samsung. Lalu kesan megahnya juga hilang. Kayak biasa dengerin lagu live di gedung konser, sekarang jadi di cafe gitu. Atau kayak biasa pakai equalizer, sekarang equalizernya dimatiin. Ya pokoknya gitu deh, kebayang gak sih? Dan sekarang, buat dengerin lagu dengan genre apapun, saya lebih suka di Meze 11 Deco ini. Mungkin juga karena otak saya udah diprogram ulang oleh nih earphone. Gak tau juga lah, pokoknya yang saya rasain sih gitu. Oke, buat kesimpulannya, sekali lagi saya jujur sebenarnya sangat awam soal yang per earphonean gini, dan saya juga belum pernah coba earphone yang harganya 1 juta ke atas. Paling banter pernah coba earphone bawaan HP aja, tapi karena pihak Meze tetap maksa ngirim, walau saya udah bilang bukan bidang keahlian review saya, jadi ya kumaha deui. So, kesimpulannya menurut telinga awam saya sih, dengan membeli Meze 11 Deco ini, kamu nggak beli sebuah earphone dengan desain keren, unik, klasik, dan berkelas dengan keluaran suara yang jelek. Karena Meze 11 Deco ini adalah earphone terbaik keluaran suaranya yang pernah saya coba. Walau karakternya mungkin belum tentu cocok buat semua orang ya. Tapi apakah kualitas keluaran suara seperti ini pantas diganjar dengan harga 1 juta rupiah? Terus terang saya nggak tahu, karena nggak pernah punya pembandingnya. Tapi lagi, kalau boleh saya terawang, pasar yang dibidik memang bukan audiophile kelas berat yang memang sangat sensitif terhadap kualitas suara sebuah earphone. Tapi lebih diperuntukkan buat orang awam yang banyak duit, pengen tampil beda, dan pengen earphone yang kualitas suaranya megah, detail, dan berdimensi ruang. Kalau buat saya yang dengerin earphone tuh pas lagi kayaknya agak-agak nggak matching deh. Oke guys, itu dia, bukan review sih, tapi curhatan saya tentang Meze 11 Deco ini. Semoga ngerti yang tersampaikan poin-poinnya. Mohon maaf karena pastinya masih banyak yang nggak akurat curhatannya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Oh ya, buat kamu yang tertarik buat beli Meze 11 Deco ini di websitenya www.mezeheadphone.com, ada linknya di bawah ya, nanti saya kasih. Kamu bisa isi kode voucher obat 20 untuk mendapatkan diskon 20%. Jadi harganya turun di kisaran 800 ribuan lah, lumayan. Dan kode diskon ini berlaku hingga 31 Maret 2016 aja. So, kalau berminat mending buruan ya guys. Janganlah gaptek. Kalau soal ini saya juga gaptek deng. Well anyway, Nichols out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.